Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, karena banyaknya permintaan dari materi apa yang kami sampaikan berdua kemarin di acara ini adalah in-house training yang kami adakan di sekolah kami dalam rangka untuk menemukan metode atau menyeragamkan metode pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan di sekolah. Sahabat Merdeka Belajar, yang kami lakukan adalah pertama kami menggunakan Microsoft Kaizala sebagai aplikasi untuk komunikasinya. Sedangkan untuk learning management systemnya, kami menggunakan Classmaya dari Kemendikbud. Nah, sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita akan berbagi atau saya akan berbagi ke sahabat Merdeka Belajar. Kebetulan kemarin saya yang didapuk untuk membawakan materi tentang Microsoft Kaizala. Jadi hari ini mungkin videonya akan dibagi beberapa part, 2 atau sampai 3 part. Karena fitur-fitur dari Kaizala ini sangat banyak sekali dan sangat relevan sekali untuk kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang penasaran bagaimana cara kerja dari Microsoft Kaizala untuk di dunia pendidikan, yuk kita lihat videonya. Iya, sahabat Merdeka Belajar, kita mulai dari proses instalasi dulu ya aplikasinya. Sahabat Merdeka Belajar boleh ambil di Play Store, itu ada. Jadi di Play Store kita tinggal ketik Microsoft Kaizala. Ya, sahabat Merdeka Belajar yang ini ya, yang Microsoft Kaizala ini. Karena sahabat Merdeka Belajar saya sudah gunakan ini dan saya sudah download, dan proses download dan proses instalasinya juga tidak ada yang macam-macam. Kita langsung buka saja aplikasinya, sahabat Merdeka Belajar. Saya buka. Oke, ini adalah beberapa grup yang sudah saya buat. Ada kelas Teladan Indonesia, Sasing All Class, dan lain sebagainya. Nah, secara tampilan awalnya ini tidak ada yang berbeda dengan aplikasi di WhatsApp. Kalau sahabat Merdeka Belajar sudah familiar dengan WhatsApp, ini juga sama sepertinya. Cuma nanti ada beberapa hal yang ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh WhatsApp. Kerennya tuh di situ. Karena ini memang diperuntukkan kayaknya untuk pekerja di office, di kantor, maupun juga untuk di sekolah. Ya, oke. Yang sahabat Merdeka lakukan apa dulu ya? Kita buat grup dulu kali ya, sahabat Merdeka Belajar. Bagaimana caranya buat grup? Nah, cara buat grup itu, sahabat Merdeka Belajar, kita pergi ke orang yang di bawah ini. Nih. Kemudian kita pergi ke grup baru. Nah, sahabat Merdeka Belajar, silahkan tulis nama grupnya. Misalnya, nama grupnya adalah Kelas Merdeka Belajar. Oke. Kemudian setelah itu kita klik ini. Nah, silahkan tambah peserta minimal 1 orang. Ya, tambah peserta minimal 1 orang. Kemudian kita next. Ya, dan kita oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, grupnya sudah terbentuk. Ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, bagaimana caranya supaya siswa-siswi kita tahu dan bagaimana caranya agar mereka bisa bergabung? Caranya adalah linknya kita sebarkan melalui di WA. Jadi kalau misalnya kita kenal dengan sekretaris kelasnya atau ketua kelasnya, tinggal kita kasih ke dia, nanti dia akan sebarkan lagi ke grup kelasnya masing-masing, dan kita tinggal menunggu mereka untuk masuk ke grup kita. Caranya adalah kita tekan logo WhatsApp ini, tinggal kita kasih ke grup. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari yang kami lakukan di sekolah. Semuanya di sini. Ya, jadi kami punya grup namanya Pusat Info Siswa. Semua siswa bergabung di sini. Kami bagi beberapa part. Karena dia maksimalnya cuma 256 ya. Sedangkan siswa kami itu ada kurang lebih 500-an. Jadi harus kami bagi. Nah, informasinya biasanya kami sebarkan di sini. Jadi admin dari kelasnya, kami setiap kelas itu taruh di sini, ini adminnya. Jadi mereka yang bertanggung jawab nanti untuk menyebarkan lagi ke kelasnya masing-masing. Oke, baik sahabat Merdeka Belajar, saya anggap ini sudah selesai ya. Kita sudah bisa membuat grup.
Nah, sekarang sahabat Merdeka Belajar kita sudah sampai di grup kelas kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah fitur yang pertama kali untuk kita lakukan di Kaizala ini, sahabat Merdeka Belajar, adalah kita membuat janji dengan mereka. Nah, bagaimana cara membuat janji? Caranya adalah kita tekan atau ketuk yang tanda paperclip di bawah ini. Oke. Nah, nanti ada menu Mari Bertemu. Oh ya, sahabat Merdeka Belajar, kalau menu kita tidak sama, sahabat Merdeka Belajar boleh klik tambah di sini ya. Silahkan pilih menu yang sahabat Merdeka Belajar inginkan, ya. Kemudian samain nanti dengan punya saya, biar nanti belajarnya enak. Nanti ada yang nanya, kok menu bertemu saya nggak ada? Nah, caranya adalah kalau tidak ada, sahabat Merdeka Belajar silahkan ketuk ini, kemudian klik tambah, dan silahkan cari di sini. Ada kontak penting dan lain sebagainya. Oke, saya anggap sahabat Merdeka Belajar sudah memahami itu dan kita langsung ke menu Mari Bertemu. Nah, di menu Mari Bertemu ini, sahabat Merdeka Belajar, kita bisa membuat janji dengan mereka dan kita bisa melihat seberapa banyak siswa yang bisa mengikuti kelas kita nanti. Ya, seberapa banyak yang bisa mengikuti kelas kita. Caranya yang pertama adalah ini kita isi tentang, misalnya kalau saya biasanya menuliskan kelas sastra Inggris. Oke, seperti itu. Kemudian jamnya kita bisa atur ya, sahabat Merdeka Belajar, tanggal dan waktunya, maaf. Tanggalnya misal tanggal 25 Juli, kemudian jamnya jam berapa kita mau ketemu mereka. Misalnya kita mau belajar dengan mereka itu jam 8, sesuai dengan jadwal masing-masing ya. Oke, kita buat jamnya dulu. Oke, ini sudah jam 8, baru kita mau klik tel. Nah, durasinya berapa lama? Jadi anak-anak nanti bisa tahu, oh saya belajar dengan Bapak ini durasinya itu sekian menit. Durasinya ada, dan tinggal atur di sini. Hanya durasinya adalah 1 jam 30 menit, oke? Kemudian kita atur, kemudian tempatnya nggak usah karena ini bukan, kita online ya. Nah, kemudian tampilkan hasilnya hanya kepada saya, maksudnya itu kita bisa melihat, hanya kita yang bisa melihat siapa yang akan hadir, siapa yang tidak, dan siapa yang akan menjawab mungkin. Karena mereka bisa saja nanti menjawab mungkin, ya. Oke, kemudian kita kirim. Nah, seperti itu. Nah, nanti sahabat Merdeka Belajar ini kita bisa lihat, nah di sini ada menu ya, tidak, mungkin. Oke, saya lihatkan contoh yang sudah ada ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini yang bertemu. Nah, yang menjawab iya itu ada 10 orang. Siapa aja yang menjawab? Nah, inilah yang akan belajar dengan kita. Seperti itu. Oke. Jadi sahabat Merdeka Belajar, serunya lagi kalau untuk menu Mari Bertemu ini, nanti di handphone kita dan di handphone peserta didik kita itu akan alarm secara otomatis berbunyi di setiap beberapa menit, 30 menit, 10 menit sebelum kegiatan KBM itu berlangsung. Dan dia selalu otomatis seperti itu. Oke? Saya kira ini sudah dipahami ya, sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya yang kita lakukan, sahabat Merdeka Belajar, adalah kita membuat presensi. Ya, membuat presensi, caranya adalah gampang sekali, sahabat Merdeka Belajar. Kita tinggal klik ketuk ini, dan kita meminta kehadiran. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di bagian ini, kita bisa atur tanggal terakhir. Ya, tanggal terakhir mereka bisa melakukan presensi, misalnya kelas kita akan dilaksanakan, misalnya kita sudah melaksanakan kegiatan kelas belajar mengajar nih, tanggalnya adalah hari Sabtu atau hari ini deh, Sabtu 25 Juli kita setel. Nah, waktunya ini adalah waktu terakhir mereka bisa melakukan presensi, artinya jika lewat dari waktu yang kita tentukan, maka kita anggap dia alpa. Artinya dia nggak masuk dalam presensi kita atau terlambat. Kemudian kita setel, misalnya dia terakhir bisanya jam berapa ya? Jam 8 ya. Jam 8, terus ini menitnya 8 lewat berapa mereka bisanya terakhir gitu. 8. Jangan terlalu cepat ya, sahabat Merdeka Belajar, karena kalau kelas online ini kadang-kadang terkendala jaringan, anak-anak juga susah. Jadi berikanlah waktu misalnya sekitar 30 menit setelah kelas dimulai. Oke, kemudian kita klik setel. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini ada respon dengan foto.
kerennya di Kaizala ini, peserta didik kita itu bisa melakukan presensi itu langsung dengan fotonya pada saat real time gitu, nah real time. Dan juga lokasi mereka berada di mana pada saat mereka melakukan presensi. Saya lihatkan oh iya, yang tadi itu kita langsung setelah kita sesuaikan tinggal kita kirim permintaan ya. Nah, kirim permintaan seperti ini. Oke ya, seperti itu. Nah, contohnya tuh seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Misalnya ini permintaan kehadiran. Nah, 3 orang yang menanggapi sahabat Merdeka Belajar, kita lihat ya. Ini ada 3 orang. Tuh. Dia tetap pakai baju sekolah ya. Kita lihat yang lain, GPS. Nah, ini ada langsung dengan GPS-nya lengkap ya, sahabat Merdeka Belajar, dengan fotonya sekalian juga kita bisa langsung lihat. Ya. Atau yang ini. Nah, ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, di sini itu ada 21 orang yang tidak merespon, karena ini memang kelasnya kemarin baru, rata-rata kelas 10. Nah, bagaimana kalau mereka tidak merespon? Maka kita bisa mengirimi mereka ulang, nah, presensinya. Oke, dan sahabat Merdeka Belajar, presensi selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah dengan kita membuat voice note atau pesan suara, meminta mereka itu mengabsen dengan melakukan pesan suara. Misalnya, Hardi Amir, present sir. Oke, kita bisa dengerin dulu sebelum kita kirim. Present sir. Ya, kita minta siswa kita untuk melakukan itu ya. Jadi kita kirim seperti ini. Oke, ini sahabat Merdeka Belajar sudah selesai untuk presensinya. Jadi presensi itu ada 2, bisa menggunakan presensi suara, menggunakan voice note, bisa juga menggunakan foto dengan GPS. Itu jauh lebih akurat sahabat Merdeka Belajar. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang terakhir, fitur yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat Q&A. Q&A itu seperti apa sih sahabat Merdeka Belajar? Q&A itu adalah question and answer. Jadi sahabat Merdeka Belajar pernah nggak memulai pembelajaran itu dengan bertanya sesuatu atau kayak semacam stimulus lah buat mereka atau semacam trigger buat mereka itu untuk kita memulai atau mau mengetahui kemampuan awal mereka dari apa yang akan kita pelajari. Misalnya kita akan belajar tentang geografi dan kita tanyakan ke mereka apa yang Anda ketahui tentang wilayah formal. Misalnya seperti itu. Atau misalnya sahabat Merdeka Belajar mengajar tentang matematika atau belajar tentang matematika, sahabat Merdeka Belajar boleh tanya ke mereka sejauh yang kalian tahu, apa yang kalian ketahui tentang pecahan desimal. Atau kalau di bahasa Inggris, apa yang Anda ketahui tentang tenses. Nah, jadi sahabat Merdeka Belajar, nanti jawaban mereka itu tidak jorok. Maksudnya, bukan jorok, room atau grup sahabat Merdeka Belajar itu nanti tidak penuh dengan jawaban-jawaban yang di sini. Itu. Jadi nanti dia rapi, tersimpan di namanya Q&A. Nah, seperti ini. Caranya adalah kita tinggal ketik. Nah, seperti itu. Kita tinggal buat post question-nya. Nanti siswa kita akan menjawab. Dan jelas sekali, nanti mereka akan menjawab di sini. Sahabat Merdeka Belajar, Q&A-nya itu juga bisa dengan gambar ya. Jadi sahabat Merdeka Belajar, saya contohkan ya. Misalnya, sahabat Merdeka Belajar berikan gambar seperti ini. Nah, ini sahabat Merdeka Belajar sudah ada gambar misalnya. Jadi kita tinggal tulis di sini pelajaran apa yang Anda dapatkan dari gambar di atas ya. Kita mau melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang yang akan kita pelajari. Kemudian kita post question. Nah, jadi kita nanti setelah ini kita tinggal menunggu jawaban dari siswa-siswi kita. Seperti itu. Seru banget kan? Jadi Kaizala ini luar biasa loh sahabat Merdeka Belajar, beda dengan aplikasi WhatsApp yang lebih kelihatannya umum. Ya baik sahabat Merdeka Belajar, ini sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau saya sampaikan semuanya ini pasti durasinya panjang banget. Sahabat Merdeka Belajar, kita baru sampai di 3 menu ya, 3 menu dari aplikasi Kaizala. Insya Allah besok saya akan menjelaskan lagi menu selanjutnya. Sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat ini. Sekali lagi ini akan panjang sekali. Kalau sahabat Merdeka Belajar terus berminat untuk mengikuti ini, silakan diikuti.
Dan kalau sahabat Merdeka Belajar merasa ini bermanfaat, silakan bagikan ke rekan-rekan sejawat kita biar mereka nanti punya standar khusus dalam PJJ-nya. Oke, demikian tutorial singkat pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.